Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku kelas 10 OTKP 3 jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dita Lemolim dalam pembelajaran dalam jaringan atau daring. Oke, sebelum masuk materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mengenal mata pelajaran korespondensi. Tentunya Anandaku sekalian masih merasa asing kan tentang apa itu korespondensi, kenapa kita belajar korespondensi. Oke, jawabannya ada pada slide selanjutnya, yaitu apa itu korespondensi? Mata pelajaran korespondensi merupakan mata pelajaran produktif perkantoran, yaitu mata pelajaran wajib perkantoran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai surat menyurat dan berkomunikasi di tempat kerja. Jadi pada mata pelajaran ini kita banyak-banyak belajar tentang surat ya dan tentang komunikasi yang baik. Materi korespondensi pada semester gasal atau semester ganjil. Pengetahuan yang pertama, menerapkan komunikasi kantor. Yang kedua, menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang keempat, menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Yang kelima, menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Keterampilan, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Yang kedua, melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang keempat, membuat naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Yang kelima, membuat naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Dalam pelajaran korespondensi kali ini, bahasa lainnya yaitu kita menggunakan bahasa Inggris ya. Materi dalam korespondensi. Jadi pada korespondensi kita akan belajar tentang how to communication in office, yaitu bagaimana berkomunikasi di tempat kerja. Yang kedua, how to communication by phone, yaitu bagaimana berkomunikasi melalui telepon. How to make letter, yaitu bagaimana membuat surat, dan how to use email, yaitu bagaimana menggunakan email. Penilaian dalam pelajaran korespondensi. Yang pertama yaitu kehadiran minimal 80%. Yang kedua tugas. Yang ketiga penilaian harian termasuk kehadiran dan juga catatan beserta tugas. Yang keempat UTS yaitu ujian tengah semester dan yang kelima nilai ujian semester. Oke, marilah kita belajar tentang memahami komunikasi kantor. Materi pertama kita yaitu memahami komunikasi kantor. Dalam keseharian kita, kita semua melakukan kegiatan komunikasi antara saya dan kalian, antara kalian dengan orang tua, itu merupakan bentuk komunikasi ya. Termasuk di kantor. Bahkan
tempat kerja pada masa sekarang berkutat seputar komunikasi. Komunikasi yang efektif penting bagi keberhasilan suatu organisasi, baik bisnis maupun pemerintahan. Komunikasi juga penting untuk keberhasilan karir kalian. Banyak iklan lowongan pekerjaan mensyaratkan keterampilan komunikasi lisan maupun tulis yang prima. Jadi, mari kita sekarang belajar proses komunikasi, jenis-jenis komunikasi, agar dapat menjadi komunikator yang baik. Pengertian komunikasi. Komunikasi itu tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis maupun kedinasan. Jika kamu ingin melakukan suatu kegiatan, mendiskusikan suatu gagasan, atau memecahkan suatu masalah, itu semua bermula dari komunikasi. Komunikasi yang efektif memastikan atau menunjang semua kegiatan tersebut. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui suatu saluran atau media. Medianya bisa berupa telepon atau bisa berupa suara, bisa berupa bahasa isyarat, bisa berupa surat untuk mencapai tujuan atau hasil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah pemindahan pesan atau informasi tertentu kepada pihak lain dengan menggunakan berbagai cara. Yang jelas, ada komunikator, ada komunikan, ada media, dan ada informasi, serta ada feedback. Dasar keterampilan komunikasi. Yang pertama, keterampilan menyampaikan, yaitu keterampilan berbicara, menulis, mengarang, serta memberi isyarat. Jadi, sebelum melakukan komunikasi di tempat kerja, kita harus mempunyai keterampilan, yaitu keterampilan berbicara. Misalnya, seseorang dalam menyampaikan pesan harus menggunakan bahasa yang sama. Jangan sampai terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Misalnya, orang Jawa menyampaikan pesan kepada orang Makassar dengan menggunakan bahasa Jawa. Tentunya itu tidak efektif karena orang Makassar tidak akan mengerti dengan bahasa Jawa ya. Selanjutnya, keterampilan menulis. Jadi, seorang komunikator harus memiliki keterampilan menulis, menggunakan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Keterampilan mengarang, yaitu memilah bahasa yang tepat dalam menyampaikan pesan, serta memberi isyarat, yaitu keterampilan dalam memberi isyarat, misalnya menganggukkan kepala, melambaikan tangan, tersenyum, itu merupakan isyarat. Yang kedua, keterampilan menerima, yaitu keterampilan mendengarkan dan membaca serta memahami isyarat. Jadi, selain keterampilan menyampaikan, seseorang dalam berkomunikasi harus mempunyai keterampilan menerima, yaitu keterampilan mendengarkan, yaitu mendengarkan dengan baik, dengan saksama apa yang disampaikan oleh komunikator, dan membaca, yaitu membaca setiap informasi yang disampaikan oleh si pengirim pesan atau komunikator, serta memahami isyarat, yaitu dapat memahami isyarat yang diberikan oleh komunikator atau komunikan.
Oke, selanjutnya jenis-jenis komunikasi. Yang pertama berdasarkan audiens. Berdasarkan audiens terbagi atas dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan pertukaran informasi di antara anggota organisasi tersebut. Organisasi bisa saja organisasi bisnis maupun pemerintah. Contohnya komunikasi antar karyawan, memo antar bagian, instruksi kerja dari atasan kepada bawahan, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu pertukaran informasi yang ditujukan pada pihak di luar organisasi. Contohnya surat kepada relasi, iklan produk, komunikasi kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Komunikasi dapat terbagi atas dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang bersifat resmi atau kedinasan karena terkait dengan kegiatan organisasi. Komunikasi jenis ini biasanya direncanakan terlebih dahulu dan penting bagi jalannya suatu organisasi. Komunikasi formal terbagi atas dua, yaitu komunikasi tertulis dan lisan. Komunikasi tertulis contohnya memo, surat dinas, laporan, kebijakan, dan lain-lain. Dan lisan contohnya pidato, sambutan, dan rapat. Komunikasi informal biasanya dikenal sebagai gosip. Komunikasi jenis ini terjadi secara alami akibat dari interaksi alami antara sesama karyawan, baik di tempat kerja maupun di luar pekerjaan. Jadi, contohnya komunikasi informal yaitu komunikasi antara karyawan di luar topik pembicaraan tentang pekerjaan. Misalnya menanyakan kabar dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan medium. Menurut mediumnya, komunikasi dapat berlangsung secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi antara saya dan Anda. Ini menggunakan kata-kata. Komunikasi antara Anda dengan orang tua Anda. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Maksudnya ini adalah komunikasi yang menggunakan bahasa langsung, bisa tertulis, bisa saja lisan, bisa saja menggunakan telepon. Dan yang kedua, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, meski ada orang yang mengasosiasikan istilah hanya dengan ucapan lisan. Sebenarnya, komunikasi verbal mencakup pesan lisan maupun pesan tertulis. Jadi, komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerakan tubuh. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya pada grup WhatsApp. Selamat siang dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.